Shalom, selamat pagi ibu-ibu yang terkasih. Saya boleh melihat meskipun kita hanya lewat Zoom pada pagi hari ini, tetapi ada senyum, ada sukacita, ada canda yang begitu luar biasa. Ya ibu-ibu, kalau kita lihat ya, ada kelebihan kalau kita melakukan persekutuan lewat Zoom ya. Mereka yang ada di luar negeri bisa saling bertegur sapa, mereka yang ada di kantor pun jadi bisa ikutan, begitu ya. Jadi mari kita nikmati kebersamaan kita pada pagi hari ini. Dan biarlah kebersamaan ini boleh membangun setiap kita menjadi anggota tubuh Kristus yang boleh saling memperlengkapi satu dengan yang lainnya. Mari ibu-ibu sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan yang akan dipimpin oleh Ibu Ida, kita siapkan hati kita terlebih dahulu dengan kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Amin. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ida dan juga kepada Alfon. Selamat pagi ibu-ibu semua. Senang sekali kita bisa berkumpul ya pada hari ini. Kita bisa melihat teman-teman kita, ada senyuman semua. Kita mengucap syukur ya, walaupun kita hanya diberikan kesempatan melalui Zoom ini, tapi kita masih bisa berkumpul, kita bisa ngikutin kebaktian Komisi Wanita pada hari ini. Dan sebelum itu saya mau bacakan satu ayat firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari ibu-ibu kita akan naikkan satu buah pujian oleh kuasa darah-Mu. Biarlah lagu ini membuat kita lebih dekat kepada Tuhan untuk kita bersekutu bersama.
kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku untuk menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Mari ibu-ibu kita bersatu hati masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh bersekutu bersama dengan teman-teman kami di Komisi Wanita. Tuhan, kami mau menyerahkan persekutuan ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, hadirlah, lawatlah kami satu persatu. Tuhan yang akan menolong kami melalui Zoom ini, kami boleh mengikuti persekutuan wanita dengan berjalan dengan lancar ya Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan waktu yang singkat ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, beracaralah dan Tuhan hadirlah kepada kami, setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, ibu-ibu, saat ini kita akan menaikkan persembahan. Kita akan naikkan satu buah pujian lagu El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia.
Mari ibu-ibu kita satukan hati, kita membawa persembahan ini kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati persembahan ini, biarlah melalui persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati para pengurus yang mengelola keuangan ini, pakai para pengurus ya Tuhan untuk boleh melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik ibu-ibu, selanjutnya kita akan masuk ke PA kelompok. Nanti sebelumnya kita akan dibimbing oleh Smuyani melalui renungan singkat. Kita akan menaikkan satu buah pujian, Selidiki Aku, agar kita boleh mempersiapkan hati kita untuk mau dibentuk Tuhan melalui PA kelompok pada hari ini. Dan tempat, saya persilakan untuk Smuyani. Ya, baik ibu-ibu yang terkasih, sebelum kita sama-sama masuk ke dalam kelompok, saya akan memberikan sebuah pengantar terlebih dahulu, tapi
Mari sebelumnya kita satukan hati untuk kita berdoa. Ya Tuhan, kami satukan hati kami untuk kami rindu belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah lewat apa yang kami pelajari, Roh Kudus bekerja menolong kami sehingga kami boleh mengalami pertumbuhan sebagai murid Kristus yang setia. Tuhan Yesus ajar kepada kami untuk kami boleh men-sharingkan kebenaran firman itu sehingga ya Tuhan kami boleh semakin bertumbuh di dalam satu kesatuan komunitas yang Tuhan telah pilih untuk kami ada di dalamnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya ibu-ibu yang terkasih, Shalom. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi. Ya mungkin ada yang tadi agak telat ya ibu-ibu. Ya jadi saya ucapkan sekali lagi selamat datang di persekutuan kita, Komisi Wanita GKY Greenfield. Ibu-ibu, tema kita pada pagi hari ini ialah ketika jatuh dalam dosa. Ibu-ibu, kita sadari bahwa kita masih hidup di dalam dunia, ya. Meskipun firman Tuhan berkata dan janjinya ya dan amin bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus pasti akan diselamatkan. Tetapi tidak dapat kita pungkiri sebagai manusia yang lemah, kita yang hidup di dunia yang berdosa, kita juga kerap kali jatuh di dalam dosa. Nah, ibu-ibu yang terkasih, bahan yang ada pada kita yang mungkin telah kita dapatkan beberapa waktu yang lalu, menceritakan bagaimana tentang Daud yang jatuh di dalam dosa. Ibu-ibu, siapa itu Daud? Daud adalah orang yang dipilih oleh Allah. Orang yang begitu disayangi oleh Allah. Bahkan Daud dikatakan memiliki hati yang diperkenan oleh Allah. Tetapi Daud sendiri, dia juga adalah orang yang berdosa. Nah, dari bagian ini kita mau belajar bagaimana Tuhan juga mau mengasihi kita sungguh-sungguh. Mari kita bersama-sama melihat di dalam Mazmur 51, saya akan bacakan ya ibu-ibu, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Pengakuan dosa. Untuk memimpin biduan Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya terhadap engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Ibu-ibu yang terkasih, kita mau melihat bagaimana dosa itu bekerja di dalam diri seseorang. Daud ketika dia ada di istananya, ya, dia melihat sosok wanita yang begitu cantik, begitu ya. Dari mata lalu timbul apa ibu-ibu? Timbullah pikiran, ya, pikiran yang tentu saja tidak berkenan. Tetapi Daud pada waktu itu dia tidak cepat-cepat mengusir akan pikiran yang tidak baik itu, ibu-ibu. Tetapi ternyata apa yang dilihat itu terus saja itu dia renungkan gitu ya, terus saja itu dia ingat, dan lalu timbullah keinginan di dalam hatinya. Lalu dari situ dia memikirkan strategi, bukan ibu-ibu ya, untuk bagaimana caranya menghampiri akan Betsheba. Dan ketika Betsheba ditemui bahwa dirinya telah hamil, apa yang dilakukan oleh Daud, ibu-ibu? Daud ternyata melakukan hal yang begitu kejam. Dia membuat strategi agar bagaimana akhirnya dia boleh mendapatkan Betsheba.
Nah, ibu-ibu yang terkasih, itu dapat kita lihat bersama-sama kalau ibu-ibu nanti ada waktu begitu ya untuk mempelajari bagian ini ya, di dalam 2 Samuel 12 ayat 1 sampai dengan 15. Nah, ibu-ibu yang terkasih, Daud dia pikir dia sebagai raja dia bisa mengatasi segala sesuatu. Dia pikir tindakannya itu tidak ada orang lain yang tahu. Tetapi sesungguhnya Allah tahu. Dan di balik itu semua ternyata Daud pun tahu. Di ayat yang ke-6 dikatakan, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Tetapi terkadang kita manusia, ibu-ibu, walaupun kita tahu itu dosa, kita tidak mau betul-betul membuang dosa itu. Kita pikir ada hal yang membuat kita nikmat. Ada hal yang membuat kita memberikan keuntungan bagi kita. Sehingga kita terus bermain-main di dalam dosa. Nah, itu yang dilakukan oleh Daud. Walaupun dia tahu itu menyakiti hati Tuhan, itu menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan, dia tidak memutuskan dosa itu, sebaliknya dia terlibat di dalam dosa itu dengan lebih dalam lagi. Nah, sampai pada akhirnya Nabi Nathan diutus oleh Allah untuk memberitahukan kepada Daud, untuk menegur Daud. Dan di sini kita melihat bagaimana pada akhirnya penyesalan Daud. Sehingga pemazmur LAI memberikan judul pengakuan dosa. Ibu-ibu, apa itu dosa? Dosa menurut bahasa Ibrani yaitu katah, ya. Apa itu katah? Yaitu tidak mengenai sasaran atau mengenai tujuan lain. Jadi kalau ibu-ibu lihat ada orang yang memanah begitu ya, terus dia siap memanah, ada titik di mana dia harus tepat, busur itu harus tepat ditembakkan di situ ya, dibidik ke bagian itu, tetapi tidak tepat sasaran, maka itu dikatakan katah ya, tidak tepat sasaran. Bukankah seringkali kita sadari bahwa baik itu pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, bahkan hati kita, itu juga tidak tepat sasaran seperti yang Tuhan inginkan. Katah ya. Tetapi kalau kita melihat lagi Daud ketika dia mendapatkan teguran dari Nathan, apa yang dia lakukan, ibu-ibu? Dia menyesal. Dia mengakui segala dosa dan pelanggarannya. Dan inilah yang dikehendaki oleh Allah. Kita mungkin jatuh ke dalam dosa. Mungkin kita merasa, Tuhan, aku kayaknya nggak bisa lagi Tuhan untuk lepas dari dosa ini. Aku terus jatuh dan terus jatuh. Ibu-ibu, mari kita mencontoh dari Daud. Kita menangisi dosa kita menyesali dosa kita bertobat. Itu yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Ibu-ibu, Roh Kudus yang diberikan oleh Allah itu di dalam diri setiap orang percaya itu hidup, ibu-ibu. Tapi seringkali kita tidak mendengarkan suara Roh Kudus. Kita tidak mengizinkan Roh Kudus bekerja sedemikian rupa di dalam kehidupan kita. Tetapi kita lebih memilih dosa yang kita lakukan. Karena balik lagi, dosa itu mungkin saja menguntungkan untuk kita. Dosa itu membuat kita senang. Dan kita merasa kita enjoy di dalamnya. Nah, ibu-ibu, kita belajar pada pagi hari ini di mana kita mau sharingkan ya, ibu-ibu ya. Ada beberapa pertanyaan. Pernahkah saudara begitu putus asa oleh dosa saudara sehingga saudara bertanya, bagaimana mungkin Tuhan dapat mengasihi saya? Tuhan mengasihi kita nggak, ibu-ibu, walaupun kita berdosa? Siapa yang setuju Tuhan tetap mengasihi kita walaupun kita berdosa? Boleh angkat tangan? Ya, ibu-ibu, Tuhan tetap mengasihi kita meskipun kita berdosa. Oleh karena itulah Yesus Kristus datang bagi kita. Dia disalibkan, mati untuk membayar segala dosa kita supaya kita beroleh keselamatan yang kekal. Nah, lalu kesedihan yang saudara alami adalah pekerjaan Roh Kudus yang ada dalam hati saudara yang menyebabkan saudara membenci apa yang Tuhan benci. Nah, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ketika orang percaya mungkin jatuh ke dalam dosa, tetapi ada Roh Kudus yang tidak membiarkan kita sesungguhnya berlama-lama berkungkung di dalam dosa. Nah, jadi apa yang dapat kita diskusikan di dalam kelompok kecil kita pagi hari ini?
Saudara bisa menceritakan, ya, atau mungkin saudara bisa sharingkan, ya mungkin tidak terlalu menceritakan secara detail gitu ya tentang dosa-dosa yang saudara lakukan gitu ya. Tapi ada hal-hal yang mungkin saudara merasa ketika saudara jatuh begitu ya. Di situ bagaimana Roh Kudus bekerja. Pengalaman bersama dengan Tuhan ketika kita mengalami pertobatan itu yang boleh saudara sharingkan di dalam kelompok kecil saudara masing-masing. Ya, itu ya. Jelas ya? Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Nggak apa-apa kalau ada pertanyaan. Mau ngechat juga nggak apa-apa. Kalau misalkan, aduh aku malu nih kayaknya ngomong, kalau ngomong gitu ya, chat juga nggak apa-apa. Ya, jadi jelas ya pertanyaan ya. Jadi saudara bisa sampaikan ya kesaksian bagaimana Tuhan menolong saudara untuk lepas dari yang namanya dosa dan saudara mengalami pertobatan. Entah itu pada akhirnya saudara boleh percaya kepada Tuhan Yesus gitu ya. Atau mungkin ada dosa-dosa yang begitu sulit, tapi bagaimana saudara akhirnya bisa tinggalkan ya. Nah, saya yakin dan percaya itu boleh menjadi satu semangat ya untuk teman-teman kita yang mungkin pernah mengalami hal yang sama begitu. Oke ya. Nah, kalau saya perhatikan ini kan kehadiran kita ada 63 ditambah dengan di rumah ini tadi katanya ada 9 orang ya. Mungkin ada yang tidak membuka Zoom, mereka menggunakan hanya satu handphone atau beberapa handphone gitu ya. Mungkin sekitar 70-an yang hadir. Ya. Nah, ibu-ibu biasanya kan kita 100-an ya. Jadi kalau misalkan ada kelompok yang hadir cuma satu orang, masa dia mau nge-Zoom sendirian ya? Nggak mungkin dong ya. Atau mungkin ada yang di kantor ya, saya lihat ada beberapa ibu yang di kantor juga ya. Nggak mungkin juga dia bisa ngobrol-ngobrol di kantor, orang lagi kerja begitu kan. Nah, nanti boleh infokan ke Bu Celia untuk gabung. Misalnya kelompok Ripka mau gabung sama kelompok Marta misalnya, dibolehkan ya. Asal infokan saja ke Bu Celia, saya mau gabung dong gitu karena kelompok saya terlalu sedikit ya. Dan bagi mereka yang belum punya kelompok juga boleh infokan sehingga kita bisa langsung masukkan ya. Demikian ibu-ibu, ada pertanyaan sekali lagi saya tanyakan karena bagian ini saya pikir sebenarnya agak sulit untuk orang bisa cerita tentang dosa dia. Ya. Dan nggak kebanyakan orang mungkin mau cerita saya gitu kan. Tetapi mungkin ada pengalaman bagaimana Tuhan betul-betul mengampuni dan itu kita boleh rasakan betul di dalam hati kita gitu ya. Nah, itu yang kita bisa sharingkan ya ibu-ibu ya. Nah, saya akan memberikan pengumuman sebelum kita masuk ke dalam. Ibu-ibu, kita Jumat depan, saya ingatkan kembali, tanggal 6 Mei kita akan libur ya ibu-ibu. Lalu kita akan masuk kembali tanggal 13. Dan tanggal 20 kita akan mengadakan kuis Alkitab. Kuis Alkitabnya masih ingat bahannya itu dari PA kita bab 1 sampai dengan bab 4. Ya. Jadi ibu-ibu boleh persiapkan diri dengan baik, bukan untuk kita mendapatkan hadiah atau menjadi pemenang ya, itu hanya bonusnya. Tetapi yang terlebih penting adalah kita lebih paham lagi kebenaran firman Tuhan. Oke, itu saja ibu-ibu. Kita akan masuk ke dalam kelompok. Kita sebelumnya doa dulu ya ibu-ibu ya. Ya, terima kasih untuk persekutuan yang begitu indah pada pagi hari ini. Saat ini akan masuk dalam kelompok kami masing-masing. Kami inginkan bagaimana pengalaman kami bersama dengan Tuhan. Ketika kami jatuh ke dalam dosa dan Tuhan angkat kami, Tuhan jadikan kami begitu berharga. Dan bahkan ya Tuhan, apa yang pernah alami, kami rindu bisa bagikan sehingga itu boleh menjadi berkat. Menjadi contoh bagi ibu-ibu yang lainnya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami mereka saat ini sedang
berpergian dengan keluarga. Biarlah Tuhan pimpin perjalanan mereka. Dan kami juga berdoa, mungkin ada teman-teman kami yang sakit. Tuhan, kami satukan hati berdoa. Akan juga Ibu Lili Budi, di mana dokter mengatakan kanker yang tadinya tertidur saat ini telah bangun kembali. Tuhan, kami hanya minta belas kasihan Tuhan. Kami minta pertolongan Tuhan. Tuhan kuatkan Ibu Lili, Tuhan suami dan juga anak-anaknya. Untuk rencana dokter di mana mengatakan akan harus segera mengadakan operasi, Tuhan, kami percaya Tuhan akan ikut campur tangan. Kami menyerahkan untuk rekan-rekan kami yang sakit. Kami bersyukur untuk Ibu Erni yang sudah pulang, terus berikan pemulihan yang sempurna. Kami juga bersyukur kalau pada hari ini Ibu Tuhan juga dalam kesehatan keluar Tuhan makin bertumbuh. Dan juga bersyukur untuk Ibu Lani. Pada hari ini adalah ulang tahun pernikahannya. Tuhan juga pimpin keluarga Ibu Lani, keluarga yang semakin bertumbuh di dalam Kristus. Dimanapun mereka berada, mereka senantiasa menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan pimpin setiap para ketua kelompok, setiap anggota-anggota kelompok kami, agar kiranya boleh terjadi interaksi, dan Tuhan menolong di dalam percakapan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.